Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhartini Alimudin, NIM 1816021. Di sini saya akan membawakan materi tentang titik sampel. Adapun pokok pembahasan yang nantinya akan saya jelaskan yaitu ada 4. Yang pertama, tentang konsep titik sampel. Yang kedua, tentang kaidah perkalian. Yang ketiga, tentang kombinasi. Dan yang terakhir adalah permutasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, tentang konsep titik sampel. Apa sih itu titik sampel? Titik sampel, suatu kejadian yang merupakan hasil dari percobaan dan merupakan elemen ruang sampel. Atau, titik sampel juga bisa diartikan sebagai kemungkinan-kemungkinan hasil yang dapat muncul dari percobaan yang dilakukan. Misalkan saya mempunyai sebuah koin. Pada saat saya melemparkan koin ini, maka kemungkinan hasil yang muncul ada 2, yaitu jika yang muncul pertama kali bukan angka, maka yang muncul adalah gambar. Jadi, titik sampel dari satu koin ini ada 2, yaitu angka dan gambar, atau kita singkat dengan A dan G. Nah, ini jika saya punya satu koin. Lantas, bagaimana jika saya mempunyai 2 koin? Maka, percobaan pada saat saya melemparkan koin ini akan memungkinkan 4 kejadian. Yang pertama, memungkinkan koin pertama muncul angka dan koin kedua juga muncul angka. Kemungkinan yang kedua, koin pertama akan muncul angka dan koin kedua akan muncul gambar. Kemungkinan yang ketiga, koin pertama akan muncul gambar dan koin kedua akan muncul angka. Serta kemungkinan yang terakhir, koin pertama akan muncul gambar dan koin kedua juga akan muncul gambar. Jadi, titik sampel dari pelemparan 2 koin ini ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, ini contoh dari titik sampel dari koin. Kita beralih ke contoh selanjutnya, yaitu dari dadu. Misal saya punya dadu. Pertanyaannya, ada berapa titik sampel dari dadu ini? Ada berapa kemungkinan hasil yang muncul pada saat saya melemparkan dadu ini? Tentu, titik sampelnya ada 6, karena kemungkinan yang pertama akan muncul mata dadu 1. Kemungkinan yang kedua akan muncul mata dadu 2. Kemungkinan yang ketiga akan muncul mata dadu 3. Kemungkinan yang keempat akan muncul mata dadu 4. Kemungkinan yang kelima akan muncul mata dadu 5. Dan kemungkinan yang terakhir bisa saja muncul mata dadu 6. Jadi, titik sampel dari satu buah dadu ini ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu tentang konsep titik sampel, di mana titik sampel merupakan kemungkinan-kemungkinan hasil dari percobaan yang dilakukan. Kita beralih ke kaidah perkalian. Dalam kaidah perkalian, di sini kita akan mencari titik sampel menggunakan 3 jenis metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan tabel silang. Yang kedua, kita bisa menggunakan diagram pohon. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan pasangan terurut untuk mencari berapa banyak titik sampel. Yang pertama, tabel silang. Di sini saya sudah memberikan contoh di mana Pak Beni memiliki 4 kemeja dan 3 celana. Kemeja-kemeja yang dimiliki Pak Beni bermotif persegi, titik, garis, dan polos. Sedangkan celana yang dimilikinya berwarna merah, biru, dan coklat. Pertanyaannya, ada berapa banyak pasangan baju dan celana yang dapat digunakan Pak Beni untuk pergi ke kantor? Jadi di sini kita akan mencari titik sampelnya menggunakan tabel silang. Nah, kita buatkan dalam bentuk tabel. Di sini dalam soal diketahui bahwa motif baju yang dimiliki Pak Beni itu ada 4, yaitu persegi, titik, garis, dan polos. Sedangkan warna celana yang dimiliki Pak Beni ada 3, yaitu merah, biru, dan coklat. Nah, kita pasangkan antara baju dengan celana. Saat motif baju persegi dipasangkan dengan celana berwarna merah, maka hasilnya adalah persegi dan merah. Begitupun yang lainnya, persegi dengan biru, persegi dengan coklat, motif titik dengan celana merah, motif titik dengan celana biru, dan motif titik dengan celana coklat. Nah, dari tabel yang tersajikan sudah jelas terlihat bahwa ada 12 cara untuk menyusun motif baju dengan warna celana yang dimiliki Pak Beni.
Jadi titik sampelnya itu ada 12. Kemudian selanjutnya kita akan mencari titik sampel menggunakan diagram pohon. Masih dengan soal yang sama, di mana Pak Bedi mempunyai 4 kemeja bermotif persegi, titik, garis, dan polos, serta 3 celana berwarna merah, biru, dan coklat. Baju persegi, baju bermotif titik, baju bermotif garis, dan baju bermotif polos. Baju ini akan kita pasangkan dengan celana. Celana berwarna merah, biru, coklat. Baju bermotif titik dipasangkan dengan celana berwarna merah, biru, dan coklat. Baju bermotif garis dipasangkan dengan celana merah, biru, dan coklat. Serta baju bermotif polos dipasangkan dengan celana berwarna merah, biru, dan coklat. Jadi pasangan yang dapat dibentuk bisa terlihat dari diagram pohon ini, yaitu saat baju persegi dipasangkan dengan celana merah, maka pasangannya persegi merah, persegi biru, persegi coklat. Baju bermotif titik dengan celana berwarna merah, baju titik dengan celana biru, baju bermotif titik dengan celana coklat, baju bergaris dengan celana merah, baju bergaris dengan celana biru, baju bergaris dengan celana coklat, baju polos dengan celana merah, baju polos dengan celana biru, dan baju polos dengan celana coklat. Jadi kita bisa lihat dari pasangan baju dan celana yang terbentuk itu ada 12 pasang. Jadi begitu cara mencari titik sampel dari diagram pohon. Tinggal dipasangkan sesuai urutan. Selanjutnya kita beralih ke pasangan terurut. Nah, cara lain untuk mencari titik sampel atau banyaknya pasangan, kita bisa menggunakan pasangan terurut. Kita lihat contoh soalnya. Masih dengan contoh soal yang sama, di mana Pak Beni punya 4 kemeja dan 3 celana. Nah, kita akan menyelesaikannya menggunakan pasangan terurut, di mana baju persegi, titik, garis, polos, dan celana merah, biru, dan coklat. Nah, cara untuk mencari pasangannya, kita tinggal perkalikan antara baju dengan celana. Persegi, baju titik, baju garis, baju polos dikalikan dengan celana merah, biru, dan coklat. Kita kalikan seperti ini. Kita kalikan baju persegi dengan celana merah, maka hasilnya adalah persegi dengan merah. Baju persegi dengan celana biru, hasilnya persegi biru. Persegi dengan coklat, persegi coklat. Jadi kita lakukan perkalian antara motif baju yang berbeda dengan celana berwarna berbeda. Jadi kita dapat hitung di sini ada 12 cara. Jadi banyaknya pasangan baju dan celana yang dapat disusun, yaitu ada 12 pasangan. Nah, ini bagaimana kita mencari titik sampel menggunakan 3 metode yang ada. Kita bisa menggunakan tabel silang, diagram pohon, serta pasangan terurut. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang berbeda. Di mana contoh soalnya itu, tentukan ada berapa banyak titik sampel dari pelemparan 2 mata dadu. Satu dadu kita tahu bahwa memiliki 6 titik sampel. Jadi cara yang paling tepat atau paling mudah menurut saya untuk mencari titik sampel dari 2 mata dadu, kita bisa menggunakan tabel silang, di mana disajikan dalam bentuk tabel silang. Dadu pertama memiliki 6 titik sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dadu kedua juga memiliki 6 titik sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dadu pertama dengan dadu pertama jadi 1, 1, 1, 2, seterusnya. Kita bisa lihat bahwa dari tabel yang disajikan ini ternyata titik sampel dari pelemparan 2 buah dadu itu ada 36 atau ada 36 titik sampel dari pelemparan 2 mata dadu. Nah, itu contoh soal dari 3 metode yang ada, serta contoh soal terakhir kita gunakan tabel silang karena menurut saya ini lebih mudah ketimbang diagram pohon ataupun pasangan terurut. Selanjutnya kita beralih ke definisi. Definisi dari kaidah perkalian. Bila suatu operasi dilakukan dengan N1 cara, dan bila untuk tiap cara ini, operasi kedua dapat dikerjakan dengan N2 cara,
maka kedua operasi itu dapat dikerjakan bersama-sama dengan N1 kali N2 cara. Nah, kaidah perkalian ini biasa juga disebut dengan kaidah pencacahan. Apa maksud dari N1 kali N2 cara? Kita bisa lihat di contoh soalnya. Bagaimana penerapan kaidah perkalian ini dalam soal yang ada. Contoh yang pertama, masih dengan soal yang tadi, yaitu Pak Beni mempunyai 4 kemeja bermotif persegi, titik, garis, dan polos, serta 3 celana berwarna merah, biru, coklat. Berapa banyak pasangan baju dan celana yang dapat digunakan Pak Beni? Jadi di sini kita akan mengerjakannya bukan lagi menggunakan metode tabel silang, metode diagram pohon, ataupun pasangan terurut, tapi kita akan menggunakan metode kaidah perkalian, atau disebut juga dengan kaidah pencacahan, di mana penyelesaian dari kaidah perkalian ini lebih membutuhkan logika, jadi kita paham akan alur soal dan bagaimana cara menyelesaikannya. Di sini diketahui bahwa ada 2 objek yang ada, yaitu baju dan celana. Baju yang dimiliki Pak Beni ada 4 motif, dan celana yang dimilikinya ada 3 macam warna. Jadi, tinggal kita perkalikan antara N1 dengan N2. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12 pasangan. Nah, ini cara penyelesaian menggunakan kaidah perkalian. Tentu hasilnya lebih simpel ketimbang menggunakan metode yang sudah saya jelaskan tadinya. Kemudian selanjutnya ke contoh 2. Tentukan ada berapa banyak titik sampel dari pelemparan 2 mata dadu. Tadi saya sudah menjelaskan atau menjawabnya dengan menggunakan tabel silang. Kita akan mencoba bagaimana cara menjawab pertanyaan ini, cara mencari titik sampel dari 2 pelemparan dadu ini menggunakan kaidah perkalian, atau lebih mengedepankan logika. Di mana sama saja ada 2 objek, yaitu dadu pertama dengan dadu kedua. Dadu pertama memiliki 6 titik sampel, dan dadu kedua juga memiliki 6 titik sampel. Jadi kita perkalikan antara N1 kali N2. Jadi 6 kali 6 sama dengan 36 titik sampel. Nah, kelebihan menggunakan metode kaidah perkalian ini atau teknik pencacahan ini yaitu kita lebih paham bagaimana cara melogikakan soal yang ada, kita mengerti arus soalnya. Kita bisa langsung mengalihkan antara N1 cara dengan N2 cara, maka akan didapat titik sampelnya. Oke, itu tentang kaidah perkalian. Saya rasa sudah cukup jelas. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke kombinasi dan permutasi. Kombinasi dan permutasi memiliki persamaan, yaitu fungsinya sama-sama mencari banyaknya cara untuk mengambil atau memilih R benda dari N benda. Kombinasi disimbolkan dengan huruf C, N kombinasi R, dan permutasi disimbolkan dengan huruf P, N permutasi R. Di sini fungsi antara kombinasi dan permutasi sama saja. Kita akan memilih R benda dari N benda. R benda dari N benda. Lantas, apa yang membedakan kombinasi dan permutasi? Jadi, yang membedakan kombinasi dan permutasi itu terletak pada urutan. Di kombinasi, urutan pengambilan itu tidak penting. Sedangkan dalam permutasi, urutan pengambilan itu penting. Untuk lebih memahami perbedaan antara kombinasi dan permutasi, kita akan masuk ke contoh soal. Bagaimana cara mengidentifikasi soal? Di sebuah kelas ada 10 siswa. Kita akan memilih 3 siswa untuk ikut paduan suara. Ini adalah contoh soal dari kombinasi, di mana kita akan memilih 3 dari 10 siswa. Misalkan, 3 siswa yang terpilih untuk ikut paduan suara yaitu Andi, Beni, dan Caca. Yang terpilih pertama adalah Andi, kemudian Beni, dan Caca. Nah, pada saat yang terpilih pertama adalah Beni, kemudian Caca, dan Andi, itu sama saja. Karena baik yang terpilih pertama Andi, ataupun Beni, ataupun Caca, tetap saja ketiganya akan ikut dalam paduan suara. Jadi di sini, urutan sama sekali tidak berpengaruh, atau kita bisa singkat dengan ABC sama dengan BCA.
Nah, itu contoh soal tentang kombinasi, di mana urutan sama sekali tidak berpengaruh. Kemudian kita lihat ke soal permutasi. Di sebuah kelas ada 10 siswa. Kita akan memilih 3 siswa untuk menjadi ketua, wakil, dan sekretaris kelas. Nah, kita akan memilih 3 siswa dari 10 siswa yang ada. Sama saja seperti tadi, kita akan memilih 3 dari 10 siswa yang ada. Yang membedakannya terletak pada urutannya. Pada saat yang terpilih pertama adalah Andi, kemudian yang terpilih kedua adalah Beni, kemudian yang terpilih ketiga adalah Caca, tentu berbeda hasilnya jika yang terpilih pertama adalah Beni, Caca, lalu Andi, karena pada saat pemilihan pertama itu ditempatkan pada ketua. Pemilihan kedua dijadikan sebagai wakil, dan pemilihan ketiga dijadikan sebagai sekretaris kelas. Jadi, urutan pengambilan ini sangat berpengaruh. Antara Andi, Beni, Caca dengan Beni, Caca, dan Andi itu tidak sama. Jadi sudah cukup jelas perbedaannya antara permutasi dengan kombinasi, yaitu dalam kombinasi urutan sama sekali tidak berpengaruh, sedangkan dalam permutasi urutan sangat berpengaruh. ABC tidak sama dengan BCA. Selanjutnya kita akan beralih ke pengerjaan soal. Contoh soal yang pertama. Di sebuah kelas terdapat 20 siswa. Kamu ditugaskan untuk memilih 5 menjadi penari balet. Pertanyaannya, ada berapa cara pemilihan? Untuk menjawab ini, pertama-tama kita identifikasi dulu. Apakah soal ini termasuk dalam soal permutasi atau kombinasi? Dalam soal, kita ditugaskan untuk memilih 5 menjadi penari balet dari 20 siswa yang ada. Jadi, tugas kita adalah memilih 5. Memilih 5 siswa dari 20 untuk menjadi penari balet. Nah, misal 5 siswa yang terpilih menjadi penari balet adalah Asisa, Nia, Nelly, Mia, dan Selvi. Jadi di sini urutan sama sekali tidak berpengaruh. Baik yang terpilih pertama kali adalah Asisa, ataupun yang terpilih pertama kali adalah Mia atau Selvi, tetap saja kelima siswa ini akan terpilih menjadi penari balet. Jadi soal ini masuk ke dalam soal kombinasi. Adapun rumus dari kombinasi yaitu N kombinasi R sama dengan N permutasi dibagi R permutasi dikali N kurang R permutasi. Ini adalah rumus dari kombinasi. Nah, di sini N-nya adalah 20, R-nya adalah 5. Jadi untuk menyelesaikannya, kita masukkan saja ke dalam rumus, yaitu N sama dengan 20 dan R sama dengan 5. 20 dikurang 5 sama dengan 15 faktorial. 20 faktorial ini kita urai dalam bentuk perkalian, yaitu 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15 faktorial. Karena 15 faktorial ini dan 15 faktorial ini bisa dihilangkan. Jadi, kita tinggal perkalikan, kemudian dibagi, maka hasilnya yaitu didapat 15.504 cara. Jadi ada 15.504 cara untuk memilih 5 dari 20 siswa menjadi penari balet. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang kedua. Dari 10 digit satuan 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9 akan dipilih 3 digit berbeda untuk membentuk pin. Pertanyaannya, ada berapa banyak cara yang ada untuk bisa membentuk pin ini? Jadi untuk menjawabnya, pertama-tama kita mengidentifikasi dulu apakah soal ini termasuk soal permutasi atau kombinasi. Nah, dari soal ini kita akan memilih 3 digit dari 10 digit satuan yang ada. Pada saat saya memilih 012 untuk menjadi pin, untuk membentuk pin, tentu saja hasilnya akan berbeda jika saya memilih 201 untuk membentuk pin. Jadi soal ini sudah jelas adalah bentuk dari permutasi karena urutan sangat berpengaruh. Adapun rumus permutasi yaitu N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, di sini N-nya adalah 10 digit satuan, dan R-nya adalah 3, karena kita akan memilih 3 digit untuk membentuk pin. 10 kurang 3 sama dengan 7 faktorial. Nah, 10 faktorial ini kita urai.
10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 7 faktorial ini dimatikan saja. Jadi 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 cara. Jadi ada 720 cara yang bisa dipilih untuk membentuk pin. Selain menggunakan rumus permutasi yang ada, kita juga bisa menggunakan cara lain untuk mencari berapa banyak cara dalam membentuk pin. Dari soal, ada 10 digit satuan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita ditugaskan untuk memilih 3 digit yang berbeda untuk membentuk pin. Pada digit pertama disediakan 10N, 10 digit. Nah, kemudian pada digit kedua, misalnya saya memilih angka 8, jadi ada berapa yang tersisa dalam pemilihan ini? Ada 9. Kemudian selanjutnya saya memilih angka 5. Jadi ada berapa digit satuan yang tersisa? Yaitu ada 8. Jadi tinggal kita perkalikan saja. N1 kali N2 dikali N3. Yaitu 10 kali 9 kali 8. Jadi jawabannya ada 720 cara. Sama saja hasilnya 720 cara, tetapi pengerjaan ini lebih menggunakan logika. Jadi kita paham bagaimana alur soalnya dan bagaimana cara menyelesaikannya menggunakan logika. Nah, itu contoh soal dari kombinasi dan permutasi. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu kita beralih ke jenis-jenis permutasi. Jenis-jenis permutasi itu ada 4. Yang pertama, permutasi dengan semua unsur berbeda. Yang kedua, permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Yang ketiga, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Dan yang keempat, permutasi siklik atau permutasi melingkar. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, permutasi dengan semua unsur berbeda. Di sini ada definisinya, yaitu jika ada n unsur yang berbeda, diambil n unsur, maka banyak susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah PMN sama dengan n permutasi n, atau bisa juga dibaca dengan permutasi tingkat n dari n unsur. Nah, di sini penulisan permutasi NPR atau PNR atau PNR ini sama saja. Penulisan ini sama saja, bisa dibaca n permutasi R atau permutasi tingkat R dari n unsur. Nah, kasus dari definisi ini yaitu ketika n-nya sama dengan R. Ketika R yang dipilih sama dengan n objek yang tersedia. Rumusnya yaitu permutasi tingkat n dari n unsur sama dengan n faktorial. Untuk memahami maksud dari permutasi dengan semua unsur berbeda ini, kita bisa beralih ke contoh soal. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah. Nah, kita bisa menjawabnya. Di sini dari soal, kita akan memasang 5 bendera dari 5 negara yang hadir. Jadi N sama dengan R, dan N-nya itu sama dengan 5. Kita masukkan dalam rumus permutasi, yaitu permutasi 5 dari 5 unsur sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 120 cara. Jadi ada 120 cara untuk memasang 5 bendera dari 5 negara yang hadir ini. Nah, itu cara penyelesaian menggunakan rumus yang ada. Selain itu, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu kita bisa menggunakan kaidah perkalian, di mana tadi n-nya ada 5, yaitu akan dipilih 5 bendera dari 5 negara yang hadir. Misal negara yang hadir itu adalah negara yang berbeda, negara A, B, C, D, dan E. Semua unsurnya berbeda. Dan bendera yang dipasang pun akan berbeda. Bendera 1, bendera 2, bendera 3, 4, dan 5.
Nah, yang pertama ada 5 pilihan, jadi kita tuliskan dalam bendera pertama ada 5 pemilihan. Kemudian, ketika saya memilih bendera dari negara E, maka yang tersisa itu ada 4. Selanjutnya, saya memilih bendera dari negara C, jadi yang tersisa itu ada 3. Selanjutnya, saya lagi memilih bendera yang ada pada negara D, maka yang tersisa itu ada 2. Dan yang terakhir, saya memilih bendera pada negara A, jadi yang tersisa itu hanya 1. Kita perkalikan antara N1, N2, N3, N4, dan N5. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 120 cara. Jadi sudah jelas ya, 5, 4, 3, 2, 1 sama saja dengan 5 permutasi. Jadi rumus ini sudah terbukti. Selanjutnya, jenis permutasi yang kedua, yaitu permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Definisinya, banyak permutasi N unsur yang diambil dari N buah unsur yang berbeda adalah N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, ini berlaku untuk R lebih kecil daripada N, atau N lebih besar daripada R. Nah, tentu saja R ini pasti akan selalu lebih kecil daripada N, karena kita akan memilih R objek dari N objek. Jadi, R hanya bisa lebih kecil atau sama dengan N. Nah, rumus permutasinya yaitu N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Contoh soal. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang ada adalah. Nah, ini soal permutasi karena kita akan memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang ada. N-nya sama dengan 8 dan R sama dengan 3. R-nya itu ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita masukkan ke dalam persamaan 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial. 8 faktorial dibagi 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial. Jadi ada 336 cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang ada. Selain cara ini, kita juga bisa menggunakan cara lain, di mana N-nya itu sama dengan 8. Dan misal siswanya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Dan kita akan memilih 3 objek untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, yaitu ada 8. Kemudian banyak cara untuk memilih sekretaris. Misal saya pilih D. Jadi yang tersisa yaitu ada 7. Kemudian saya pilih G. Jadi yang tersisa itu ada 6. Nah, kita kalikan saja antara N1 objek dikali N2 objek dikali N3 objek sama dengan 8 dikali 7 kali 6 sama dengan 336 cara. Jadi jawabannya sama saja. Lagi-lagi cara ini bisa kita gunakan dalam soal permutasi karena lebih memerlukan logika. Selanjutnya, jenis permutasi yang ketiga, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Definisinya, jika terdapat N objek dengan N1 merupakan jenis pertama, N2 merupakan jenis kedua, dan NK merupakan jenis ke-K. Dengan adanya N objek, maka terdapat N permutasi. Di sini ada N objek, di mana N1, N2, sampai dengan NK. Rumus permutasinya yaitu N faktorial dibagi dengan N1 objek faktorial dikali N2 objek faktorial dikali titik sampai dengan NK objek faktorial. Nah, contoh soalnya, banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata kalkulus adalah. Jadi di sini kita akan membuat susunan yang berbeda yang dapat dibuat dari kata kalkulus ini. Dari kata kalkulus, jumlah total hurufnya itu atau N-nya itu sama dengan 8.
huruf K sama dengan 2, huruf L sama dengan 2, huruf U juga sama dengan 2, huruf A sama dengan 1, dan huruf S sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan. N faktorial, 8 faktorial dikali dengan N1 objek. K faktorial, yaitu 2 dikali 2, L-nya 2, U-nya 2, A-nya 1, dan S-nya 1. Maka jawabannya itu, kita tinggal urai. 2 faktorial dengan 2 faktorial, 2 kali 2, habiskan dengan 4, jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 3, sama saja dengan 5040 cara. Jadi ada 5040 cara untuk menyusun kata kalkulus ini, baik itu mempunyai arti maupun tidak mempunyai arti. Selanjutnya, jenis permutasi yang terakhir, yaitu permutasi siklis atau permutasi melingkar. Adapun rumus permutasi siklis yaitu N dikurang 1 faktorial. Nah, contoh soalnya, Wati mempunyai 4 buah pernik yang berbeda warna akan disusun menjadi sebuah gelang. Pertanyaannya, berapa banyak cara Wati menyusun pernik tersebut? Untuk penyelesaiannya, di dalam soal ini Wati mempunyai 4 buah pernik yang berbeda warna. Jadi N-nya sama dengan 4. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan. Permutasinya yaitu N dikurang 1, berarti 4 dikurang 1 faktorial. Jadi 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 6 cara. Jadi banyaknya cara Wati menyusun pernik yang dia punya yaitu ada 6 cara. Untuk lebih jelasnya kita bisa mengilustrasikan gelang ini. Apakah benar ada 6 cara yang dapat digunakan Wati untuk membuat gelang? Yang sama dengan 4. Misalkan warna pernik yang dimiliki Wati itu ada warna merah, biru, hijau, kuning. Nah, ini adalah cara pertama yang bisa digunakan Wati untuk menyusun pernik yang dia punya. Merah, biru, hijau, kuning, atau kuning, merah, biru, hijau, kuning, merah, ini sama saja. Mau dari mana penyebutan awalnya, tetap saja ini merupakan satu kesatuan. Nah, cara yang kedua, Wati bisa menyusun perniknya dimulai dari warna merah, kemudian hijau, biru, dan kuning. Atau kuning, merah, hijau, biru. Ini dan ini tentu berbeda. Jika setelah warna merah ada biru, di sini setelah warna merah ada hijau, tentu saja berbeda. Kemudian cara yang ketiga, merah, kuning, hijau, biru. Ini juga berbeda dengan 2 cara sebelumnya. Ini merah hijau, merah biru, di sini adalah merah kuning. Tentu berbeda. Selanjutnya, Wati bisa menyusun pernik warnanya dengan dimulai dari merah, biru, kuning, hijau. Cara yang keempat ini sama dengan cara yang pertama. Yang membedakannya adalah peletakan warna setelah warna biru. Kalau di sini adalah warna hijau, maka di sini adalah warna kuning. Ini dan ini adalah 2 cara yang berbeda. Kemudian, cara yang kelima. Sama saja ini dengan ini. Lagi-lagi yang menjadi perbedaan adalah peletakan warna setelah warna hijau. Di sini biru, di sini kuning. Dan 2 cara ini tentu saja berbeda. Kemudian yang terakhir, merah, kuning, biru, dan hijau. Antara cara ke-6 dengan cara yang ketiga ini juga hampir sama. Yang membedakannya adalah pernik setelah warna kuning, di sini hijau dan di sini biru. Saya yakin sudah tidak ada lagi cara yang bisa digunakan Wati untuk menyusun pernik ini menjadi sebuah gelang, selain 6 cara yang ada. Jadi, sudah benar bahwa ada 6 cara yang bisa digunakan Wati untuk menyusun pernik yang berbeda warna ini menjadi sebuah gelang. Nah, itulah materi tentang titik sampel. Semoga materinya bermanfaat dan mudah dipahami, serta jika ada kesalahan,
dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.